Oke, kembali lagi di channel Egy Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trading aman menggunakan DCA ya, atau dollar cost averaging ya. Jadi yang sebelumnya kita belajar tentang indikator, sekarang kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan kita ya. Jadi kelola uang kita, pembelian di harga berapa ya. Jadi tidak all in gitu dengan margin tertentu ya. Oke, jadi kita akan mendemokan menggunakan BNB USDT ya, yang di time frame 1 jamnya ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu DCA adalah merupakan strategi berinvestasi dengan cara menyisihkan dana kita untuk diinvestasikan secara berkala atau bertahap ya. Nominal investasi boleh sama ataupun berbeda. Jadi setiap kali kita mau melakukan pembelian itu berbeda-beda ya. Jadi mau margin berapa itu tergantung sama kapasitas keuangan kita gitu ya. Jadi kita langsung aja ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan yang pada tanggal 18 Maret ini ya. Oke. Kita langsung aja ya. Jadi kita cari menggunakan ini ya. Oke, jadi contohnya ini saya biasanya mulai melakukan pembelian tuh setelah si candlestick ini di long candle ini dia tembus di garis warna merah ya yang ada di Bollinger Band. Jadi saya mulai melakukan pembelian dengan margin kecil, opennya di sini ya. Jadi contohnya aja kelola uangnya kita itu 1 juta ya sebagai contoh ya. Contohnya jadi saya mulai melakukan pembelian dengan nominal 100.000 ya. Jadi candlestick mulai turun dan kemungkinan di harga 265 ya. Jadi kita kasihkan harga sekalian biar mudah. Jadi di sini ya. Oke, jadi kita melakukan pembelian pertama itu 100.000 ya. 100.000 dan selanjutnya harganya masih turun ya. Jadi dia masih turun. Kita akan melihat harganya dulu ya. Jadi price levelnya di sini ya. Oke. Jadi dia mulai turun ya. Yang sebelumnya kita melakukan pembelian di 270, 265 kita masukkan lagi ya. Kita melakukan pembelian lagi. Oke, kita melakukan pembelian di sini dengan nominalnya mulai dari 150.000 ya, 150.000. Oke. Dan kedepannya apakah harganya masih turun? Ya, kita lihat juga analisanya kedepannya dari time frame yang kita gunakan ya. Jadi kita ukur harganya terlebih dahulu. Jadi price-nya selanjutnya ya dia masih turun ya. Jadi dia masih turun, kita lakukan pembelian lagi. Jadi bertahap gitu ya. Jadi di sini kita melakukan pembelian. Jadi akan pembelian dengan kapasitas 200.000 ya, 200.000. Oke, dia mulai naik nih. Dia mulai naik, jadi kita nggak melakukan pembelian, tapi dia mulai merah ya. Mulai merah lagi, dan dia mulai turun. Kita buat garis ya, garis tipis, melakukan pembelian terakhir kita di sini ya. Oke. Jadi ini adalah harga terakhir kita melakukan pembelian. Jika dia tembus di garis ini, maka kita beli lagi ya. Soalnya dia turun dan di harga tertentu kita belum melakukan pembelian aset ya. Oke, dia merah di daerah sini, kita ukur juga harganya berapa gitu ya. Jadi kita menggunakan price note-nya di sini. Oke. Jadi kita belum melakukan pembelian dan belum memiliki aset di harga tertentu ya. Jadi di 258 kita melakukan pembelian lagi. Jadi kita pasang di sini ya. Oke. Jadi pasang, kita mulai naik lagi di 250 ya. Oke, jadi kita udah melakukan pembelian dan harganya naik lagi ya, naik. Dia tetap di sini dan dia turun lagi ya, turun lagi dan menembus di over
sold ya, oversold. Kita lihat juga di garis MACD ya, sebagai patokannya di garis MACD dia mulai menandakan kalau volumenya mulai rendah, penjualan volumenya mulai rendah, berarti dia masih berpotensi ada kenaikan ya. Jadi kita ukur dulu harganya. Di price labelnya di sini. Oke. Jadi di harga 256 ya, 256 kita belum memiliki aset juga, jadi kita pasang harga, lakukan pembelian ya. Jadi kita jaring harganya di sini. Oke, kita pasang harganya di sini 300 ya. Sip, kita udah melakukan pembelian ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita udah ada ya 5 kali pembelian. Jadi kalau digariskan seperti ini, tadinya kita mulai dari sini ya, mulai dari sini, kita beli di sini lagi, beli di sini lagi, di sini, dan di sini. Oke, dan kita melihat ya, apakah dia akan turun di harga tertentu. Kalau jika iya, maka kita melakukan pembelian ya. Jadi diperkirakan dia turun di daerah sini ya. Oke, kalau memang dia turun, maka kita beli lagi di daerah yang sini ya. Kalau kita ukur harganya terlebih dahulu, jadi price labelnya di sini berapa? Oke, jadi di 53 ya. Seandainya dia turun, kita maka melakukan pembelian. Tapi dia ada kenaikan ya. Jadi selanjutnya gimana kalau kita memiliki aset, maka kita ukur. Jadi dari harga tertentu kita beli di sini kalau kita 300 ini di harga 256, kalau kenaikannya berapa ya kita ukur persenannya. Jadi dari sini berapa persen, selanjutnya di harga ini berapa persen ya. Jadi setiap persenannya kenaikan maka kita mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi yang kita terakhir beli di harga 270 ya. Jadi kita buat ukuran dari kita beli harga 256 sampai 270 ya. 270. Oke. Jadi di daerah sini kita melakukan pembelian, maka kita mendapatkan profit 6,24% ya. Jadi tentunya di setiap harga kita melakukan pembelian, maka kita dapat keuntungan di sana ya. Oke, kenapa kok saya bilang kita menggunakan indikatornya RSI dan MACD ya? Itu memudahkan kita ya. Sebagai contohnya kita bikin seperti ini ya. Setiap kali time frame-nya nambah 1 jam kemudian, maka dia menentukan garisnya ataupun volume pembeliannya ya. Jadi ini semakin hari, semakin jam, semakin penurunan kayak gitu ya. Jadi kita bikin di sini. Oke, di sini ya. Nah, kalau dia dari garis MACD-nya dia udah breakout, maka kita stop beli ya. Soalnya harganya udah naik tentunya. Dan kita buat apa beli? Kita udah ada banyak juga di harga yang lebih murah lagi kan tentunya. Jadi setelah kita mendapatkan aset, gimana kita menjualnya ya? Jadi kalau saya sih di atas pembelian pertama ya. Jadi kalau dibuat triangle seperti ini sih. Di sini. Ya, harga mulai kita melakukan pembelian di sini. Oke. Jadi kalau diukur kita melakukan pembelian dimulai harga segini sih. Ya, 6% ini udah lumayan ya. Jadi buat daily itu ya, jadi time frame 1 jam tuh masih scalping masih menguntungkan gitu ya. Jadi kalau saya akan menjual di harga itu. Dan kalau kalian ada uang lebih atau uang dingin, maka ya cari lagi di harga lebih murah lagi. Hold sampai dia udah di atas 20% itu menguntungkan sekali gitu loh. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, kita jualnya di harga 272. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi selanjutnya gimana kita setelah melakukan penjualan? Jadi kalau di harga ini kita melakukan penjualan ya, kita jual di sini. Selanjutnya setelah dijual ya kita mulai lagi seperti yang sebelumnya, seperti yang di sini ya. Jadi setelah dia melakukan breakout ini ya. Jadi setelah dia breakout di sini, kita bisalah mulai melakukan pembelian ya. Jadi mulai pembeliannya awal di sini sampai bawah ya, dengan menggunakan metode dollar cost averaging seperti yang sebelumnya ya. Oke, jadi kalau digariskan, jadi kita mulainya di sini ya, melakukan pembelian pertama, kedua, oke, jadi dia turun lagi ketiga, di ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita ulangi lagi seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita jual di resisten ya, resisten sebelumnya. Jadi di harga berapa gitu ya. Jadi per hari itu bisa mendapatkan lebih dari 4% itu udah cukup bagus sih. Jadi mungkin seperti itulah kita menggunakan trading menggunakan metode dollar cost averaging ya. Oke, jika kalian baru masuk dan mengikuti channel Egy Ramadhani, menurut kalian ini bermanfaat,
Dan berkenan silahkan tekan tombol subscribe dan like ya. Oke, salam cuan bagi kita semua, selamat menikmati video ini.